Temanya malam ini sangat indah. Word of the Lord, firman Tuhan. Ini tema kita, ya, firman Tuhan. Saya suka sekali kalau sudah berdiskusi membicarakan firman Tuhan, ya. Jadi tema kita saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ya, bedakan salah satu pengganggu firman Tuhan itu bukan setan. Ya, saya mau yakinkan salah satu pengganggu daripada firman Tuhan itu bukan setan. Lalu apa? Wah, ini kalau saudara saya sampaikan, jangan kaget, lalu shock, lalu saudara keluar, yang meninggalkan live dari Zoom, Instagram, Facebook ini. Jangan. Dengar baik-baik. Salah satu penghalang dan penentang firman Tuhan itu adalah yang pertama doktrin, yang kedua katanya karunia roh, ya, termasuk di dalamnya itu mujizat. Pelan-pelan dulu, yang sedang kaget bersyukur, berarti Tuhan sayang kita, maka itu kita dikagetkan untuk kita bisa belajar. Saudara, penghalang dan penentang firman Tuhan bukan setan, tapi doktrin gereja dan karunia-karunia roh. Artinya begini, jangan kaget dulu ya, jangan kaget dulu. Ketika si jahat menyelewengkan, ya, itu kan hobi mereka. Hobi mereka adalah menyelewengkan, ya, dari kebenaran. Maka itu dalam bahasa Yunani dosa, ya, dalam bahasa Yunani kalau diindonesiakan dosa itu melenceng dari sasaran. Itu dosa. Jadi nggak kena sasaran. Maka itu iblis menyelewengkan firman ketika membawa murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, lebih suka mujizat, nubuat, penglihatan, pesan Tuhan dari orang yang punya karunia, penglihatan. Maaf ya saudara, maaf. Itu harus seimbang. Misalnya, pengenalan saudara kepada karunia-karunia, kerinduan saudara kepada mujizat, ya, karunia-karunia roh yang memang yang luar biasa itu. Misalnya kalau saya ukur pakai berat 10 kilo, maka saudara yang hobinya, ya, tentang karunia-karunia roh, mujizat, penglihatan, semuanya nubuat, maka saudara harus mengimbangi dengan merasa menyukai firman Tuhan, Alkitab, itu juga 10 kilo beratnya. Nah, jadi kalau pengertian saudara terhadap karunia-karunia roh dengan semua cara kerja mereka itu 10 kilo, maka saudara harus suka firman. Hari ini temanya kan itu Word of the Lord, firman dari Tuhan. Maka saudara pun harus punya keseimbangan, mencintai firman dengan berat yang sama 10 kilo. Nah, itu baru imbang dan tidak akan diselewengkan oleh si penyeleweng itu, yaitu setan. Nah, doktrin. Kenapa saya berani berkata doktrin itu penghalang dan musuhnya kebenaran, Word of the Lord, firman Tuhan? Maaf. Tolong jawab dulu pertanyaan saya, baru saudara boleh komentar.
doktrin gereja itu mempersatukan atau memecah belah? Tolong jawab, boleh nulis. Yang di Zoom, Instagram, Facebook silakan nulis, saya akan baca. Doktrin gereja itu mempersatukan gereja Tuhan atau memecah belah? Mana kok belum nulis? Memisahkan. Mempersatukan, enggak, memecah belah. Buktinya orang yang percaya doktrin Katolik enggak akan bisa bersatu dengan doktrin Pantekosta. Orang yang percaya doktrin Pantekosta tidak akan percaya bisa bersatu dengan yang percaya doktrin Lutheran, Protestan, Reformed, reform, betul, mengkotak-kotakkan malahan. Nah, itulah doktrin. Karena kalau firman itu pasti mempersatukan. Firman itu kan suara, kata-kata. Nah, masa kata-katanya papa akan memecah belah anak kandung? Ayo, renungkan kalimat ini. Enggak mungkin kata-kata papa akan memecah belah anak kandung. Enggak mungkin. Justru anak kandung akan dengar perkataan papanya dan bersatu. Tapi gara-gara doktrin gereja terpecah belah. Dengan aliran yang begitu banyak. Baptis saja ada berapa macam baptis. Protestan saja ada berapa puluh macam aliran Protestan karena doktrinnya beda-beda. Pantekosta ada berapa banyak yang aliran Pantekosta. Terpisah-pisah lagi dengan macam-macam doktrin. Nah, inilah fakta. Maka itu kita harus melihat Alkitab. Lagi sekali terima kasih AOG Surabaya membawa kita untuk mengenal the word of the Lord. Firman dari Tuhan kita. Itu betul. Karena firman Papa kita cuma satu. Nggak mungkin Papa berfirman beda-beda, membingungkan anak-anak sendiri. Nggak mungkin. Jelasnya untuk hal ini, maka itu kita harus tahu konsep ini. Lihat Kejadian pasal 1. Saudara, mulai ayat 3. Kejadian 1 ayat 3. Ya, terima kasih Filipus. Ini anak saya dari Tulungagung yang menayangkan. Kejadian 1 ayat 3. Bagaimana bumi dipenuhi dengan semua isinya, alam semesta, ciptaannya yang luar biasa itu bagaimana? Nah, kita lihat konsep ini, kebenaran ini, dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terus ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ya. Terus ayat 9. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit. Ya. Terus ayat 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Jadi. Terus ayat 14. Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang langit. Jadi bayangkan, bulan, matahari, bintang itu dijadikan dengan firman, saudara. Firman, berfirman. Tumbuh-tumbuhan jadi, pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-sayuran. Jadi berfirmanlah, ya, semuanya, binatang-binatang, gajah, gorila, ya, yang gede-gede itu kuda Nil. Sudahlah, berfirmanlah, ya. Tuhan menyatakan dengan firman. Nah, ini yang kita harus kenali dari Papa kita. Ayat yang ke-24. Berfirmanlah Tuhan. Naik lagi Filipus ya. Ayat 24. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Maka itu kalau ada teka-teki, ayam dulu atau telur dulu. Bacakan ayat 24. Ya, ayamnya duluan, baru bertelur.
Karena berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Itu ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, lalu manusia dijadikan. Nah, bumi yang segede ini, alam semesta yang seluas itu hanya karena firman. Keren ya? Yohanes 1 ayat 1. Ayo lihat ini, Yohanes 1 ayat 1. Firman, kita harus firman semuanya. Ya. Ayat 28 juga, Kejadian 1 ya. Udah, Yohanes 1 ayat 1. Ayo kita lihat. Berfirman. Ya, haleluya. Lihat ini Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah duit, uang. Bukan. Pada mulanya adalah firman. Maaf. Bukan pada mulanya adalah doktrin. Bukan. Bukan pada mulanya adalah karunia roh. Bukan. Nubuat, penglihatan. Enggak. Pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu yang tidak dimulai dengan firman, pasti hasilnya adalah kekacauan. Saya ulangi, segala sesuatu yang tidak dimulai dengan firman, hasilnya pasti kekacauan. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dahsyat firman. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Ya, ayat 3. Begini. Bapa kita menyatakan kehebatannya. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu. Wih, ini dahsyat. Segala sesuatu. Jadi apa saja dijadikan oleh firman. Ini Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan terbukti Kejadian 1 tadi. Bumi terisi dengan macam-macam keindahan. Makhluk hidup, pohon-pohonan, wah semuanya. Itu karena firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Filipus coba lihat berapa terjemahan yang lain. Ya, ini terjemahan ini agak membingungkan ya. Kita lihat ayat. Segala sesuatu diciptakan melalui firman. Dan tanpa firman, segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Nah, ini kan lebih enak terjemahnya. Ayat ya. BIS. Segalanya dijadikan melalui firman. Dan dari segala yang ada, tak satu pun dijadikan tanpa firman. TSI. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tidak ada satu pun yang diciptakan oleh Tuhan tanpa Dia yang bernama firman. TSI lebih bagus ya. Saya baca terjemahan sederhana Indonesia. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tidak ada satupun yang diciptakan oleh Tuhan tanpa Dia yang bernama firman. TSI yang ketiga keren. Tuhan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Dan tiada satupun yang pernah diciptakan tanpa kekuatan sang firman. Terima kasih. Jadi firman itu harus di atas karunia.
Maafkan saya harus ngomong. Kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, maaf ya, harus ada perubahan dalam hidup kita. Kalau ada di antara kita yang sedang belajar ini, lebih mengutamakan penglihatanmu buat suara Tuhan, karunia-karunia roh, di atas firman, hati-hati ada penyesatan. Sejarah gereja mencatat dan saya ngikuti ketika ada sekelompok orang, ketika ada sekelompok orang sering mengadakan doa dan di dalam doa-doanya itu Alkitab dinomorduakan, tetapi lebih suka penglihatan saling nubuat yang ada pernyataan roh. Di situ penyesatan itu sering terjadi. Akhirnya melenceng. Ya, jangan mengejar marifat atau nubuatan. Jangan. Firman yang tertulis. Roh Kudus tidak bisa bekerja menyimpang dari yang tertulis. Maka itu ketika Tuhan Yesus dicobai, dia enggak tengking. Pergi kau setan. Enggak. Begitu si pencoba datang, Tuhan Yesus cuma menjawab, ada tertulis. Demikian firman Tuhan. It is written. Ini tertulis. Hitam di atas putih kalau dalam hukum. Nah, jadi firman itu harus di atas segala-galanya karena itu otoritas. Hati-hati yang hobinya mendoakan orang untuk sembuh dari sakit, tapi tidak menyampaikan firman. Karena yang tertulis berkata, ya, Mazmur 107. Ayo kita lihat. Mazmur 107 mulai ayat 17. Mazmur 107 mulai ayat 17. Jadi kita tidak boleh keluar dan melenceng dari firman. Jangan. Makin dalam kita mengenal firman, percayalah kalimat ini. Makin dalam saudara dan saya tenggelam di dalam firman, makin dalam kita mengenal firman, maka makin tajam karunia roh yang Roh Kudus kerjakan di hidup kita. Ini konsep penting. Maka itu yang hobinya nubuat, karunia penglihatan, marifat, penglihatan, saudara tidak hidup dikuasai firman, bisa-bisa penyelewengan, penyimpangan terjadi. Saya baca Mazmur 107 mulai ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang sakit seperti itu. Mereka muak terhadap segala makanan, ya. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Waduh, sudah kritis sakitnya, hampir mati. Maka berseru-serulah mereka kepada Yahweh dalam kesesakan mereka. Dan Yahweh menyelamatkan mereka dari kecemasan, kesedihan, ketakutan mereka. Lihat ayat 20. Lihat. Disampaikannya firman-Nya. Perhatikan. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkan mereka. Saya ulangi. Disampaikannya firman-Nya. Dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Dari ayat 20 ada lagu yang terkenal. You send your word and heal my disease. Nah, jadi disampaikannya firman-Nya
lalu disembuhkannya kita. Jadi bukan karunia roh yang menyembuhkan kita, harus firman. Fendi, senang sekali Konden kamu gabung. Ya, firman. Enggak boleh yang lain-lain. Sekarang otoritas. Saudara yang punya hati melayani, ya, baik itu khotbah, baik itu keliling-keliling ke kota-kota, desa-desa, ke gunung-gunung, keluar Pulau Jawa, pokoknya yang punya pelayanan, ingat, kita perlu otoritas. Sebab tanpa otoritas dari yang mengutus kita, maka gampang sekali musuh menjatuhkan kita, mengalahkan kita. Perhatikan, tanpa otoritas, tanpa mandat penuh dari kerajaan surga, saudara dan saya tidak akan mampu menyelesaikan pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena yang kita hadapi ini sebuah kekuatan yang mengerikan. Catat ya. Maka itu kita perlu otoritas. Saya ngomong, lagi sekali maafkan. Yang tersinggung jangan keluar dulu dengar. Sangat salah ketika ada gereja mengajak tim untuk pelayanan, lalu ayo kita buat doa puasa. 3 hari saudara kita doa puasa, tapi nggak dengar firman, cuma nggak makan, nggak minum, sambil bahasa roh, sambil nengkeng-nengkeng, maaf, tapi nggak ada firman. Hati-hati. Lalu dari mana otoritas? Yang masih punya konsep otoritas datang karena saya puasa, salah besar. Otoritas itu datang bukan karena kita puasa, salah besar. Kalau saudara berkata aku punya kuasa untuk melayani karena aku puasa, bisa-bisa orang itu jadi dukun Kristen. Maaf. Jangan saudara. Ya, ada yang komen ini di Facebook saya. Kebanyakan firman hanya dibaca saja, tapi tidak diajarkan supaya mengerti. Oke, terima kasih. Dalam bahasa Inggris, He sent His word and healed them. He sent His word, ya sama. He sends forth His word and heals them. Ya, He spoke. Dia berkata, and they were healed, dan mereka disembuhkan. He healed them with His command, dengan perintahnya. He gave the command and healed them. Jadi semuanya karena firman. Terima kasih Filipus. Nah, apa itu kerjanya otoritas? Ini penting sekali. Apa kerjanya otoritas? Otoritas itu kerjanya ketika saudara dan saya menuju ke suatu rumah, menemui seseorang, atau menuju ke suatu kota atau ke daerah, ya, lalu waktu kita datang dan orang-orang yang melihat kita datang, mereka tahu, oh ini yang diutus oleh Tuhan. Nah, itu otoritas. Saya ulangi ya, tolong disimpan istilah ini. Ini mutlak dan ini penting saudara. Orang yang melayani dengan otoritas itu tandanya, ya, tandanya, saya mau baca dulu komen bagus. Amin. Saya mengalami dan mengamini firman Tuhan yang memulihkan di saat sakit parah, di gerbang maut. Firman Tuhan jadi obat yang memulihkan sampai semua organ tubuh dipulihkan. Amin. Saya alami bulan Oktober ini. Wow, saya belum kenal siapa ini. Puji Tuhan. Serius. Firman itu memulihkan. Oke, saya ulangi ya. Orang yang melayani tanpa otoritas Tuhan Yesus,
Maka ketika datang ketemu seseorang, datang ke rumah satu keluarga, datang ke suatu desa, ke suatu daerah, ke suatu kota, ke suatu pulau, ke suatu negara, orang yang punya otoritas, maka orang yang menemui kita langsung tahu, oh, orang ini diutus Tuhan. Nah, yang bisa tahu itu bukan kita, tapi orang-orang kita layani. Nah, itu tandanya saudara punya otoritas. Maka orang-orang itu percaya bahwa saudara dan saya diutus oleh Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan di antara Tuhan-Tuhan. Nah, itu otoritas. Mana ayatnya? Selalu ada firman. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Ayo kita lihat ini. Yohanes 17 ayat 8. Aduh, ada yang komenin di Facebook saya. Orang-orang Kristen yang hidupnya cuma berkanjang pada karunia-karunia roh, sepertinya calo surga. Ampuni kami Tuhan. Betul, dari Makassar. Firman itu di atas segala-galanya. Tanpa firman maka kita tidak ada kehidupan. Betul, terima kasih Ricky. Bisa nggak ada yang tanya, kita sendiri yang mengklaim saya ini utusan Tuhan? Silakan. Tapi yang membuktikan kita ini utusan Tuhan atau tidak adalah orang yang kita layani. Bukan kita yang ngomong. Saudara dan saya boleh ngomong sampai berbusa ini bibir. Aku ini utusan Tuhan. Aku ini punya otoritas. Silakan. Tapi yang kita layani rasa enggak, tahu enggak? Maka itu dengar dulu ya. Yohanes 17 ayat 8 ini satu-satunya ayat yang saya temukan di Alkitab. Kapan, bila mana, di mana, kok bisa, mengapa saudara dan saya punya otoritas. Sehingga orang-orang yang bertemu kita, yang kita mau layani, itu langsung tahu. Wih, kamu ini diutus oleh Tuhan. Dengar baik-baik Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kepada Tuhan Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Saya kembali ke kalimat pertama. Sebab segala firman. Nah, saudara perhatikan. Kalau Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Ayo. Betul ya? Yunus, kamu perlu kebenaran ini. Karena kamu selalu keliling ke desa-desa untuk melayani. Maka itu perhatikan ini baik-baik Yunus ya. Nanti Papi akan jawab. Jadi karena Tuhan Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, berarti ada sebagian firman. Nah, ini dia. Sebagian firman itu seperti kalimat pertama saya katakan ada dua. Satu, segala firman itu doktrin. Doktrin gereja sehebat apa, maafkan saya. Doktrin gereja sehebat apa, itu bukan segala firman. Itu sebagian firman. Maka itu orang yang memegang satu doktrin dengan kuat dan fanatik pasti menyalahkan saudaranya yang tidak sedoktrin, sefaham dengan dia. Itu sebagian firman. Maka itu doktrin memecah belah tubuh Kristus. Ampuni kami Tuhan. Yang kedua, kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Apa itu? Sebagian firman
adalah karunia-karunia roh. Hati-hati dengan membuat penglihatan, mendengar suara Tuhan. Maaf, sangat salah kalau ada di antara kita dijuluki begini. Oh, kamu lagi kebingungan ya sekarang ya. Susah cari kehendak Tuhan. Datang ke tante itu, datang ke om itu. Tante itu punya karunia nubuat dan penglihatan. Dalam nama Yesus. Hati-hati. Hati-hati. Saudara dan saya harus lebih mengutamakan Alkitab, firman yang tertulis, daripada karunia roh. Saya masih hidup di dalam karunia roh sampai hari ini. Ini hari Kamis. Selasa yang lalu, bersama istri saya, bersama seorang anak kami mengunjungi bangunan asrama kami yang baru, yang dapat berkat dari Jakarta Praise Community Church JPCC di Jakarta. Megah sekali. Ya, terima kasih JPCC memberkati. Bangunan mewah. Waduh, saudara, bangunan ini akan menjadi bangunan termewah senabire. Keren. Asrama lagi. Lengkap. Oh, terima kasih. Nah, ketika kami kunjungan Selasa pagi kemarin, tiba-tiba ada satu tukang yang lagi lari-lari. Terus Roh Kudus bilang, kamu kejar dia. Dia lagi ngalami sesuatu begini. Ternyata dia lagi bantu temannya yang lagi naik, ya, dan temannya lagi perlu alat, dan alat itu ada di jauh, dia lari. Saya tungguin, dia selesai bantu temannya, baru saya panggil, saya kenalkan, saya Pendeta Daniel, salah satu pengurus yayasan Pesat di mana gedung ini yang dibangun. Oh ya, nah, terus saya sampaikan, nah ada karunia roh, saya sampaikan. Nah, Selasa siang, Selasa malam, Rabu pagi, Rabu siang, Rabu malam, Kamis pagi tadi, Kamis sore tadi, dia terus chatting saya, kontak saya, karena merasa heran. Kenapa saya nggak pernah kenal dia, bisa tahu? Nah, saya pakai karunia roh untuk menyelamatkan orang. Tapi saya tidak akan hidup terus dalam karunia roh. Saya selalu mengutamakan firman. Karena Yohanes 17 ayat 8. Oke, kembali lagi. Makasih ya anak saya gembala di Medan. Terus Papa senang sekali. Betul, firman. Pokoknya firman. Lihat. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Menerima firman, bukan menerima karunia. Hati-hati. Mereka tahu benar-benar. Apa yang mereka tahu benar-benar? Bahwa aku, Yesus, datang daripadamu, Papa. Wih, ini otoritas. Kemanapun saudara dan saya pergi dengan kata melayani, maka yang kita layani termasuk setan-setan di daerah itu harus tahu benar-benar saudara dan saya datang diutus siapa. Maaf, silakan bawa surat tugas dari sinode saudara. Ya, surat tugas dari sinode terbesar di Indonesia. Pakai 100 stempel misalnya. Kalau saudara hanya datang ke suatu tempat membawa surat mandat gereja yang buatan manusia, maka setan di daerah itu nggak akan terpengaruh dengan kedatangan saudara.
Setan akan terpengaruh ketika kita datang ke suatu pribadi, ke satu rumah, dan ke satu daerah, ke satu kelompok, ke satu komunitas. Kita akan dikenali oleh si setan, penghulu udara di wilayah itu. Kalau saudara dan saya datang dengan segala firman yang Bapa di surga sampaikan, itu lewat Alkitab, maka penghulu udara, penguasa wilayah itu tahu benar-benar kita diutus siapa, datang dari mana dan dari siapa. Lanjut Filipus. Belum selesai. Maka itu hati-hati dengan karunia roh. Maaf, doa kelepasan bukan jawaban. Itu justru berbahaya. Hati-hati. Oke? Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, Bapa. Terus nggak cuma tahu benar-benar, ini penting, dan mereka percaya. Kalau cuma tahu belum cukup. Mereka orang-orang yang akan kita layani dan kuasa-kuasa penghulu udara di tempat yang kita layani, mereka akan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Maka itu saya hormat pada firman Tuhan, karena ini otoritas tertinggi. Ayat ini, sebab aku telah memberikan kepada mereka firman yang kau berikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya, serta benar-benar mengetahui bahwa aku berasal dari Engkau, Bapa. Dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah yang mengutus aku, TL. Karena segala firman yang telah Engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu. Dan mereka itu sudah menerima firman, segala firman itu, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa aku datang daripadamu. Dan lagi mereka itu percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh aku. Nah, ini kita harus tahu kita disuruh siapa. Maaf, kalau cuma kita pergi pelayanan karena surat sinode, surat dari gereja, setan gak akan bergeming. Karena setan gak bisa baca. Maaf istilah saya. Setan hanya tahu kita diutus siapa. Nah, ada yang tanya, mau tanya, kalau ada serangan balik itu ketika kita ada doa pelepasan, apa ada atau bagaimana? Tidak ada. Sangat merendahkan otoritas. Kalau sampai ada yang melayani doa kelepasan kena serangan balik, berarti orang itu yang gak beres. Gak mungkin otoritas tertinggi bisa dikalahkan oleh siapapun juga. BIS. Sudah kusampaikan kepada mereka perkataan yang Bapa berikan kepadaku, dan mereka sudah menerimanya. Mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa Bapa lah yang mengutus aku. TSI, karena aku sudah menyampaikan ajaran yang kau berikan kepadaku, Bapa, dan mereka sudah menerima semuanya, semua kebenaran. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Saya kagum pada firman ini. Mohon ganggu mohon suaranya. Maaf, ini anak saya ini. TSI ketiga. Ya. Karena aku sudah menyampaikan ajaran yang kau berikan kepadaku, dan mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa, dan mereka percaya bahwa Engkau yang mengutus aku. Woi, ada hamba Tuhan ini, pas banget firman ini. Karena besok saya berangkat keliling Sumatera, ada pelayanan. Sampaikan segala firman, bukan sebagian firman. Yohanes 15 ayat 15. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-15. Kita lihat.
Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena, lihat ini, karena aku Yesus telah memberitahukan kepadamu, kepada kita semua, segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Segala firman, segala sesuatu. Ini otoritas yang luar biasa. Jadi firman. Saudara, sungguh penuhi hidup kita dengan firman. Enggak hanya karunia-karunia roh. Kita lihat sekarang hidup Samuel. 1 Samuel pasal 3. Samuel ini satu-satunya imam dan nabi di perjanjian lama yang tidak sempat dilantik dan diurapi, tapi punya jabatan imam dan nabi. Kok bisa? Sebab Imam Eli yang mulai ayat 18 Filipus. Sebab Imam Eli yang harusnya melantik dan mengurapi meninggal duluan sebelum Samuel sempat dilantik. Ya. Ayat 18 ini ketika pertama kali Samuel ketemu Imam Eli, bukan pertama kali. Ketika Imam Eli gak bisa tidur malam itu, dan Yahweh Tuhan mengunjungi Samuel sampai 4 kali, masih ingat? Pagi-pagi Samuel dipaksa cerita. Lihat ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan berapa hal? Semua firman yang dia dengar semalam kepada Imam Eli, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Saya suka membaca sikap hati Samuel. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepada Imam Eli dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Artinya sampai titik, koma, tanda baca, semua disampaikan. Enggak ada satu pun yang disembunyikan. Kemudian Eli berkata, dia Yahweh, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, sejak itu Samuel gak pernah ketemu Imam Eli lagi. Karena Imam Eli meninggal. Lalu siapa penggantinya? Ayat 19. Dan Samuel makin besar. Haleluya. Berarti tadi masih anak-anak. Memang. Waktu Tuhan hadir di hidup Samuel, itu masih anak-anak. Dan Samuel makin besar, dan Yahweh menyertai dia. Nah, lagi sekali, apa tanda penyertaan Yahweh Tuhan kepada Samuel? Ini pun harus menjadi tanda. Apa tanda penyertaan Tuhan di hidup saudara dan di hidup saya? Yang berkata, aku ini hamba Tuhan. Yang berkata, aku ini pelayan Tuhan. Yang berkata, aku keliling-keliling pelayanan. Saya mau menekankan konsep ini.
satu-satunya tanda penyertaan Tuhan di hidup kita yang berkata hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Maaf, jangan saudara merasa hebat sampai jadi sombong gara-gara saudara dipuji-puji orang, dicari orang karena nubuatan saudara tepat, penglihatan saudara nggak pernah meleset. Maaf, jangan. Belum selesai Filipus. Apa tanda Tuhan menyertai kita? Lihat ayat 19 ini. Ya, apa tandanya? Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia. Apa tandanya? Dan tidak ada satupun dari firman-Nya bukan karunia-Nya. Hati-hati dengan karunia roh. Hati-hati. Saya mau tekankan ini. Dan Samuel makin besar dan Yahweh menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya, bukan karunia-Nya, yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel. Perhatikan, maka taulah seluruh Israel bahwa kepada dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Enggak dilantik, enggak diurapi. Maka taulah seluruh Israel. Nanti saya akan uraikan. Kembali ayat 19. Tolong Filipus dari beberapa terjemahan yang lain. Apa firman-Nya tidak dibiarkannya gugur? Ayat Samuel makin besar dan Yahweh tetap menyertainya. Dan tidak membiarkan satupun dari firman-Nya, bukan nubuat, bukan penglihatan, awas dan sejenisnya, kata-kata marifat, dan tidak membiarkan satupun dari firman-Nya tidak dipenuhi. TL. Dan sepatah kata daripada firman-Nya pun tiada yang tiada disampaikannya. Ini terjemahan lama BIS. Yahweh menyertai Samuel dan membuat semua yang dikatakan Samuel sungguh terjadi. TSI, Samuel terus bertumbuh besar dan Yahweh menyertai dia. Ya, memang ada kata semua nubuatan yang disampaikan Samuel selalu terjadi. Firman-Nya itu jadi. Nah, dalam bahasa Jawa, izinkan saya yang bukan orang Jawa jangan marah ya, karena saya nggak tahu suku-suku yang lain konsep ini. Ya, tapi dalam bahasa Jawa, dalam filosofi Jawa, seorang raja itu akan disebut sakti kalau apa yang disabdakan itu jadi. Maka itu ada istilah sabdo pandito ratu. Itu keren bahasa Jawa. Artinya seorang pemimpin, kata-katanya dipercaya. Oke, karena dibuka bahasa Jawa, saya baca. Samuel wesoyo gede lansang Yehuwa. Nah ini loh. Jadi bahasa Jawa tuh nggak pakai kata Allah, Yehuwa. Ya seperti bahasa Mandarin. Saya ulangi. Samuel wesoyo gede lansang Yehuwa nunggil karo dheweke. Nunggil itu menyatu. Ora ono pangandikane firman-Nya siji wae kang ora kelakon. Enggak ada. Semua firman-Nya jadi.
Ora ono sing ora kelakon. Puji Tuhan, ini luar biasa. Nah, setelah firman Tuhan gak pernah gugur dari mulut Samuel, maka taulah seluruh orang Israel bahwa Samuel punya jabatan Nabi Yahweh. Apakah selesai? Belum. Lanjut, Filipus ayat 21. Lihat ayat 21. Ya, betul. Ini dari Salatiga ada komen. Banyak pendeta sekarang bangga sekali kalau dikatakan dia punya karunia penglihatan, karunia nubuatan, lalu merasa sangat eksklusif. Gereja jadi tempat praktek mistis. Aduh, ngeri sekali. Ini dari Salatiga. Oh, dari Illinois, Amerika. Maaf. Dari Amerika ada yang komen. Saya baca lagi ya. Banyak pendeta bangga sekali kalau dikatakan ada karunia ini, karunia itu, penglihatan, nubuat. Merasa sangat eksklusif. Gereja jadi tempat praktek mistis. Oh, Tuhan ampuni. Hati-hati. Lihat. Setelah ayat 20 saya baca lagi ya. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba. Nah, karena Israel itu memanjang dari utara ke selatan, bukan seperti Indonesia melebar dari timur ke barat. Ya, yang betul itu sebutannya Merauke sampai Sabang, bukan Sabang sampai Merauke. Bukan karena saya tinggal di Papua, saya bilang itu tidak. Kan urutannya dari timur ke barat, matahari terbit dari timur. Jadi yang lagi sekalian betul, Indonesia ini dari Merauke sampai ke Sabang. Nah, karena Israel itu memanjang utara ke selatan dan itu berbatasan dengan Lebanon, Berseba itu berbatasan dengan Mesir di bagian selatan. Lihat peta Israel. Jadi, maka taulah seluruh Israel. Woi, ini luar biasa. Dari Dan sampai Berseba jadi lengkap. Enggak ada satu desa terpencil pun yang tidak tahu bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Hanya karena firman di mulut Samuel. Itu jadi semua. Samuel puas? Sombong? Tidak. Lihat ayat 21. Maka itu semua kita yang menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan, hati-hati dengan karunia roh. Lihat ayat 21. Dan Yahweh selanjutnya. Kata kuncinya adalah selanjutnya. Berarti terus. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Menampakkan diri kepada Samuel. Supaya panggilan pelayanannya makin kokoh. Sampai kehadiran Yahweh Tuhan nyata di seluruh negeri ini. Saya ulangi. Dan selanjutnya Yahweh menampakkan diri di Silo. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo kepada Samuel itu. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel. Dengan perantaraan firman-Nya. Catat. Bukan karunia roh. Hati-hati. Berapa terjemahan lain Filipus? Ayat 21. Ini luar biasa, saudara. Yahweh menampakkan diri lagi di Silo. Sebab dia menyatakan dirinya kepada Samuel di Silo melalui firman Yahweh. Maka kembali pula kelihatanlah Yahweh di Silo karena Tuhan Yahweh menyatakan dirinya kepada Samuel di Silo dengan firman. OBES ayat 20 Filipus. Ya nanti ya. TSI dulu. Dan Yahweh masih terus. Wah, senang saya. Terjemahnya beda. Dan Yahweh masih terus
menampakkan dirinya, serta menyampaikan berbagai pesan kepada Samuel di Silo. Lalu Samuel memberitakannya, memberikan firman kepada umat Israel. Jadi hal-hal yang dinubuatkan Samuel terdengar di seluruh Israel. Jadi jangan lupa dengan perantaraan firman-Nya. Maka itu penting kita melihat apa-apa firman, apa-apa firman. Saya bicara sedikit doa kelepasan. Sebetulnya di Alkitab tidak ada istilah doa kelepasan. Tidak ada. Lalu kenapa kok ada istilah doa kelepasan? Yaitu pengalaman beberapa hamba Tuhan di Amerika. Ya, pengalaman. Saya tahu betul tahun 80-an awal datang seorang hamba Tuhan dari Amerika. Wih, gede sekali orangnya. Namanya Wayne Worley. Ada yang pernah tahu hamba Tuhan itu tahun 80-an awal. Nah, lalu dia datang ke Indonesia mengajarkan tentang doa kelepasan. Wayne Worley, ya. Saya lupa Worley-nya itu gimana tulisannya ya. Wih, hari-hari itu saudara, di mana-mana termasuk saya karena saya belum ngerti waktu itu. Wih, melayani doa kelepasan. Dan biasanya orang-orang melayani doa kelepasan itu jadi seneng, punya mainan baru. Karena ketika setan dilepaskan, wih, manifestasinya macam-macam, aneh-aneh, menjerit, melolong, guling-guling, berbusa, muntah, ada muntah darah, macam-macam. Saya ngelihat sendiri tahun 80-an itu. Tapi setelah saya makin dewasa di dalam Tuhan, ternyata ada salahnya doa kelepasan itu. Karena begini salahnya. Ada orang terikat dengan dosa A, dosa B. Nggak mau berjuang untuk melawan dosa itu. Lalu ambil jalan pintas. Ya udahlah, doa kelepasan saja. Nah, itu yang salah. Maaf. Karena hanya ada satu ayat di Alkitab. Kapan kita lepas dari dosa? Ini ayat terakhir. Terus saya serahkan kembali kepada host nanti. 1 Petrus 4 ayat 1. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Begini. Jadi doa kelepasan ternyata bukan jalan keluar, jalan pintas ya untuk kita menang atas dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun saudara dan saya harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani, ayat telah berhenti berbuat dosa. TL. Karena orang yang merasai sengsara di dalam keadaan tubuh berhenti daripada berbuat dosa. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. TSI, karena orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Nah, jadi maaf yang hobinya minta didoakan kelepasan hari ini mikir setelah tahu ayat ini. Harus ada sikap siap menderita secara fisik, baru otomatis kita akan berhenti berbuat dosa. Jadi jangan main sulapan, jangan main
jalan pintas untuk berhenti berbuat dosa hanya lewat satu hal, siap menderita secara jasmani. Contoh, orang yang ingin berhenti rokok nggak perlu didoakan, yang perlu dia siap menderita. Mau nggak menderita? Karena orang yang mau stop rokok, katanya ya, karena saya nggak pernah merokok, aduh mulut ini asam, terus tulang sakit semua. Kalau bahasa orang kena narkoba itu sakau, nggak apa-apa, sakau biarin, sakit semua, 3 hari selesai. Ya, jadi jelas ya saudara, yang ingin lepas dari dosa, ayo kita menderita secara fisik, nanti kita bebas. Jadi mulai hari ini siapapun kita harus mengutamakan firman lebih daripada apapun juga. Maka luar biasa hidup kita kalau kita mengutamakan firman. Hebat, itu otoritas tertinggi. Dan yang keren tadi itu loh ya, Yohanes 17 ayat 8. Setan pun akan tahu kita diutus siapa. Itu yang keren. Kalau setan tahu kita diutus oleh Bapa di dalam otoritas nama Tuhan Yesus Kristus, setan mikir-mikir kalau mau ganggu. Wah, luar biasa. Ya. Oh, ini kesaksian dari Illinois, Amerika. Suami saya dulu perokok. Sudah berhenti total tahun 2020 tanpa doa pelepasan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Cintai firman, utamakan firman, semuanya karena firman. Haleluya.